Halo guys, kembali lagi dengan saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas tutorial trading kripto modal 10 juta. Pada video sebelumnya telah dijelaskan gimana cara teman-teman melakukan naratif trading dan juga cara mengetahui fundamental dari suatu project. Nah, di video ini secara spesifik kita akan bahas ya how to-nya teman-teman mengalokasikan uang yang teman-teman miliki 10 juta ini untuk trading di market kripto. Ketika teman-teman di sini memiliki modal di bawah 100 juta atau let's say di sini 10 juta, strategi atau pendekatan yang paling efektif teman-teman gunakan itu adalah pendekatan yang super agresif. Kenapa? Karena ketika teman-teman tidak menggunakan pendekatan yang super agresif, maka portofolio kalian itu sulit grow-nya karena memang jumlah modal yang dimiliki di sini relatif terbatas. Maksud dari strategi super agresif di sini bukan berarti teman-teman langsung buka exchange ya, rata kanan leverage 100 kali lipat. Nah, itu tidak seperti itu. Karena ketika teman-teman melakukan hal seperti itu yang ada portofolio teman-teman bukannya grow ya, malah hilang semua atau habis. Sehingga teman-teman perlu melakukan suatu pendekatan khusus. Jadi pendekatan itu disebut juga dengan strategi bajing loncat naratif. Apa sih strategi bajing loncat naratif ini? Jadi pada dasarnya teman-teman mencari suatu naratif yang kiranya akan happening, akan hot dalam jangka waktu yang dekat ini, dan kemudian teman-teman menggunakan semua alokasi modal yang teman-teman miliki untuk hajar di satu naratif ini. Nah, setelah portofolio teman-teman ini grow dari naratif A, kemudian teman-teman loncat ke naratif B dengan mereinvestasikan semua keuntungan yang teman-teman peroleh dari naratif A. Jadi teman-teman ingat ya, di sini mereinvestasi seluruh keuntungan, atau di sini keuntungannya ini 100% digulung lagi atau dicompoundingkan supaya portofolio sizes teman-teman menjadi semakin lebih besar. Contohnya nih, misalkan teman-teman dari uang 10 juta ya, beli satu koin 2 juta misalkan. Nah, di sini ketika teman-teman udah grow yang portofolionya awalnya 10 juta jadi 20 juta atau grow 100%. Kemudian ketika teman-teman masuk di naratif B, ketika teman-teman membeli koin bukan lagi 2 juta tapi menjadi 4 juta dan seterusnya. Jadi strategi gulung-gulung atau compounding ini yang dilakukan oleh Warren Buffett sampai beliau berhasil di titik sekarang. Ini beliau memulainya hanya dengan nilai yang sangat kecil, tapi dilakukan secara konsisten sejak tahun 40-an sampai saat ini. Nah, strategi yang sama juga saya terapkan di market kripto, di mana saya berhasil melipat gandakan portofolio yang saya miliki dari angka puluhan juta menjadi miliar hanya dalam waktu 2 tahun. Di sini kita langsung bahas teknisnya. Saya punya uang nih, modalnya 10 juta. Itu teknisnya gimana? Jadi, ketika teman-teman memiliki modal 10 juta atau istilahnya 100%-nya ini ya, idealnya teman-teman membeli itu 20% untuk setiap koin yang teman-teman beli. Jadi, dengan modal 10 juta, 20%-nya itu adalah 2 juta untuk satu koin. Sehingga di sini teman-teman dengan modal 10 juta ini maksimal hanya bisa membeli 5 koin. Jadi 5 koin ini dalam satu naratif tertentu. Misalkan naratifnya di sini AI. Jadi teman-teman membeli koin A, B, C, D, E yang mana semua memiliki narasi AI. Yang membedakan di sini adalah kapitalisasi pasarnya atau market cap-nya. 2 koin utama itu harus memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi. Sementara 3 koin lainnya di sini adalah koin yang memiliki kapitalisasi pasar yang rendah. Mengapa demikian? Karena 2 koin yang memiliki kapitalisasi pasar tinggi itu hampir dipastikan selalu naik ketika narasi AI ini terjadi di kripto. Ya, ini contohnya ya, yang kita alert di private community kita, ini adalah koin Bitensor atau Tau dan juga Singularity atau AGX. Jadi kedua token ini naik ratusan persen. Sementara kita juga alert beberapa wildcard ya, atau koin-koin yang memiliki kapitalisasi pasar kecil, yang mana ini tidak ada jaminan naik ya, tapi ketika mereka naik, ini naiknya sampai ribuan persen. Jadi amit-amit nih ya, ketika wildcard yang teman-teman pilih 3 ini tidak jalan, itu gains atau keuntungan dari 2 koin besar ini pasti otomatis jalan. Sehingga ini pasti bisa menutup kerugian, potensi kerugian dari 3 koin wildcard yang mungkin nggak jalan ini. Tapi gimana kalau misalkan 5-5-nya jalan? 2 big cap jalan ratusan persen, 3 wildcard jalannya ribuan persen. Jadi teman-teman pasti akan memperoleh keuntungan atau cuan yang berlipat ganda. Tapi ingat ya, cuan yang berlipat ganda ini harus teman-teman reinvestasikan semua modalnya, semua keuntungannya di naratif ke B. Jangan teman-teman udah 10 juta nih, wah naik 2 kali lipat bang, jadi 20 juta langsung beli iPhone. Nah, itu langkah yang tidak bijak karena teman-teman pasti tidak bisa menggulung keuntungan teman-teman dengan lebih eksponensial.
eksponensial. Kuncinya di sini teman-teman harus menghindari ya medium cap atau koin-koin yang ratusan juta dolar market cap-nya. Kenapa? Karena downside-nya itu sama dengan micro to low cap, tapi upside potensialnya itu tidak setinggi micro to low cap. Sehingga teman-teman mending micro to low cap aja ya, karena secara perspektif risk to reward itu jauh lebih bagus untuk teman-teman tradingkan. Lalu teman-teman juga tetap harus mempertimbangkan untuk melakukan pengambilan keuntungan secara bertahap. Jadi ingat, naratif hanya berjalan 2-4 bulan. Ketika sudah lebih dari 2 bulan, teman-teman mulai amankan modal, amankan keuntungan, karena tidak ada yang 100% bisa timing the top, tapi teman-teman bisa mulai melakukan pengambilan keuntungan secara berkala untuk memastikan teman-teman bisa memperoleh keuntungan yang terrealisasikan. Oke guys, jadi itu tutorial trading kripto modal 10 juta. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.